Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Mufidatul Ula NIM 2011 0101 Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kesehatan, pertumbuhan dan perubahan tubuh. Yang pertama ada pola pertumbuhan. Selama perkembangan prenatal dan awal masa bayi, kepala merupakan bagian yang luar biasa yang memiliki ukuran lebih besar dari tubuh. Ada dua pola dalam pertumbuhan. Yang pertama yaitu pola cephalocidal adalah pertumbuhan yang dimulai dari atas ke bawah. Yang kedua adalah pola proximodistal adalah pertumbuhan yang dimulai dari pusat tubuh dan bergerak ke arah ekstremitas. Pada masa bayi dan masa kecil, bayi yang baru lahir itu akan mengalami kehilangan berat badan, tetapi setelah bayi menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka pertumbuhan akan terjadi secara cepat. Pada masa remaja pertumbuhan akan terjadi secara cepat, terutama pada fase pubertas. Perubahan tubuh akan muncul pada fase pubertas, seperti halnya pada kematangan seksual. Otak. Yang pertama ada fisiologi otak. Otak jika dilihat dari atas itu memiliki dua belahan. Bagian atas disebut sebagai otak depan, lapisan terluarnya disebut sebagai korteks cerebral. Belahan korteks itu memiliki 4 area utama, yaitu lobus frontal, lobus occipital, lobus temporal, dan lobus parietal. Di dalam otak juga terdapat neuron. Perkembangan otak pada masa bayi. Perkembangan otak itu terjadi secara ekstansif selama periode prenatal. Perkembangan otak juga substansial selama masa bayi. Peneliti telah menemukan bahwa pengalaman itu mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak pada masa anak-anak. Selama masa anak-anak, otak dan kepala itu tumbuh lebih cepat daripada bagian lainnya. Dalam masa remaja, korpus kolosum itu akan menebal dan akan meningkatkan pemrosesan informasi. Amigdala atau pemicu respon emosional juga akan berkembang lebih awal. Selanjutnya yaitu tidur. Bayi yang baru lahir itu biasanya tidur 16 hingga 17 jam sehari. Bayi sering memulai siklus tidurnya dengan tidur REM daripada tidur non-REM. Yang harus diwaspadai oleh orang tua yaitu SIDS, yaitu suatu kondisi terhentinya nafas bayi yang menyebabkan bayi meninggal secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Tidur pada masa kecil. Kebanyakan anak kecil itu tidur sepanjang malam dan tidur siang hanya 1 kali. Menurut para ahli, tidur malam yang baik untuk anak-anak yaitu sekitar 11-13 jam. Tidur pada masa remaja. Penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia remaja, hormon melatonin akan dilepaskan di malam hari, sehingga menggeser jam tidur remaja. Untuk kesehatan, yang pertama ada penyakit dan cedera di antara anak-anak. Cedera pada anak-anak itu biasanya terjadi karena kurang kehati-hatian mereka. Cedera yang serius pada anak bisa menyebabkan kematian. Selain cedera, ada pun gangguan kesehatan yang paling fatal dialami oleh anak-anak itu seperti cacat lahir, kanker, penyakit jantung, asma, mengi, bahkan HIV atau AIDS. Gizi dan perilaku makan. Gizi yang cukup merupakan aspek yang penting dari perkembangan yang sehat. Marasmus dan kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi yang parah. Olahraga, kebanyakan anak dan remaja itu kurang berolahraga. Menonton TV dan komputer itu menyebabkan mereka kekurangan fisik kebugaran dan kelebihan berat badan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.